Di era 1990-an, PSSI menjalin kerjasama dengan Sampdoria dalam proyek PSSI Primavera. Kerjasama PSSI dengan pemilik Sampdoria saat itu telah mengirimkan nama-nama putra bangsa untuk menimba ilmu di Italia. Meski pada akhirnya mereka gagal mempersembahkan piala, lulusan program PSSI Primavera menjadi tulang punggung timnas Indonesia selama bertahun-tahun. Legenda sepak bola Indonesia seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Yeyen Tumena, Bima Sakti hingga Kurnia Sandi adalah beberapa nama yang eksis hingga sekarang. Bukan hanya membantu, Sampdoria juga pernah memberi Kurniawan Dwi Yulianto kesempatan trial, berlatih maupun mengikuti tur pramusim ke beberapa negara Asia. Kebaikan hati itulah yang membuat Sampdoria sempat populer di Indonesia dan memiliki banyak pendukung di tanah air. Pada sebuah masa, klub berjuluk I Blu Cerchiati itu bahkan mampu mengalahkan Juventus, AC Milan atau Inter Milan di Indonesia. Bahkan sebelum Liga Inggris memperkenalkan The Big Six, Liga Italia atau Serie A pernah memiliki The Magnificent Seven yang menggambarkan 7 klub besar. Selain 7 klub itu, Liga Italia di masa silam juga masih memiliki tim-tim hebat lainnya. Salah satunya adalah Sampdoria. Sampdoria merupakan salah satu klub papan atas di masa kejayaan Liga Italia karena sempat menjadi juara ajang tersebut dan merusak dominasi tim The Magnificent Seven di musim 1990-1991. Tak cukup Scudetto, Sampdoria juga menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa Italia di awal tahun 90-an. Catatan-catatan itu yang membuat Sampdoria kemudian diidolai oleh banyak orang, terutama di Indonesia. Namun, seiring meninggalnya sang pemilik Paolo Mantovani, peruntungan Sampdoria mulai berubah. Mereka bukan lagi klub yang kompetitif di Italia. Perlahan, popularitas Sampdoria memudar di Indonesia, apalagi setelah mereka kemudian terdegradasi pada akhir musim 1998-1999. 4 musim bergelut di Serie B, Sampdoria akhirnya kembali ke Serie A pada musim 2003-2004. Namun lagi-lagi mereka turun kasta di musim 2011-2012 dan kembali ke kasta teratas 1 musim berselang. Kini setelah 11 musim berturut-turut berkompetisi di Serie A, Sampdoria terancam kembali ke Serie B. Mereka saat ini berada dalam bayang-bayang degradasi. Hingga pekan ke-21 Serie A 2022-2023, Sampdoria masih tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 10 poin saja. Rentetan hasil mengecewakan itu sempat membuat para petinggi Sampdoria mendapatkan ancaman pembunuhan. Beberapa hari lalu, secara mengejutkan mereka dikirimi surat ancaman berisi peluru kosong. Kali ini kosong, lain kali akan nyata. Bunyi surat itu dilansir dari Football Italia. Sebelum surat itu diterima para pengurus klub, anggota Ultra Sampdoria sempat menggelar protes di luar markas klub. Tapi, polisi menyebutkan surat ancaman itu tidak terkait dengan demonstrasi. Ketika demonstrasi digelar, supporter menyalahkan pemilik klub saat ini Massimo Ferrero. Ia memang masih memiliki klub meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden setelah penangkapannya karena kasus bisnis ilegal pada 2021. Para pendukung kecewa karena kinerja yang buruk dari manajemen dan itu juga menular ke tim. Dengan performa saat ini, Sampdoria pun kian dekat dengan degradasi ke Serie B dan mengulang catatan buruk di musim 1998, 1999 dan 2011-2012 lalu. Catatan buruk musim ini pun tak ayal menjadi nasib tragis bagi Sampdoria, sebuah tim yang berjaya di awal dekade 90-an dan menjadi tim papan bawah di sepak bola modern saat ini. Materi pemain Sampdoria sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk. Mereka memiliki beberapa pemain bagus seperti Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella, Jason Murillo, Harry Winks hingga Emil Audero Mulyadi. Klub dari Genoa itu juga sudah melakukan suksesi pelatih pada 6 Oktober 2022. Saat itu, Marco Giampolo dipecat dan digantikan oleh Dejan Stankovic. Akan tetapi, hasilnya juga sama saja.